Hai, selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya, Yani. Kita memasuki episode kedua dari menciptakan warisan untuk keluarga kamu. Di dalam membuat atau menciptakan harta waris untuk keluarga kamu harus mempertimbangkan minimal 5 hal berikut. 1. Modal. Berapa modal yang kamu butuhkan untuk menciptakan harta waris yang kamu inginkan? Kedua, biaya. Berapa biaya yang diperlukan ketika warisan yang kamu siapkan untuk keluarga kamu berpindah tangan ke ahli waris kamu? Biaya bisa berbentuk administrasi. Apakah ada biaya untuk menunggu sampai warisan tersebut berpindah tangan? Kemudian apakah ada ketidakpastian di dalamnya? Apakah benar warisan tersebut berpindah tangan kepada orang yang berhak atas warisan kamu atau ahli waris kamu? Selanjutnya yang ketiga adalah pajak. Berapa pajak yang diperlukan untuk bisa memindahkan warisan tersebut kepada ahli waris kamu? Apakah butuh pajak atau tidak? Yang keempat, liquid gak harta waris yang kamu alihkan kepada ahli waris kamu? Dan apakah surplus? Ya, apakah dia surplus? Apakah ada yang sisanya ketika harta waris itu harus dikurangi dengan biaya-biaya kemudian diterima oleh ahli waris kamu? Dan yang terakhir adalah apakah perpindahannya legal atau sesuai dengan undang-undang, aturan yang berlaku? Kita akan bahas satu persatu dan kita mulai dari modal. Berapa dana yang kamu butuhkan untuk menciptakan harta waris tersebut? Mari kita ambil contoh. Kamu ingin mewariskan sebuah rumah kepada ahli waris kamu dengan nilai 2 miliar rupiah. Kalau kamu ingin mewariskan sebuah rumah dengan nilai 2 miliar, maka kamu memerlukan modal 2 miliar ketika kamu ingin membeli rumah tersebut dengan cara cash atau tunai. Tetapi kalau saat ini kamu masih berjibaku dengan keperluan hidup kamu sehari-hari, rasanya sangat riskan atau mustahil ketika kamu harus membeli rumah itu langsung dengan cara cash tadi. Cara yang paling mudah untuk mendapatkan rumah senilai 2 miliar yang akan kamu wariskan kepada keluarga kamu adalah dengan cara membelinya melalui kredit. Mari kita lihat secara detail berapa dana yang kamu butuhkan untuk membeli rumah seharga 2 miliar dengan cara kredit. Pertama, kamu harus menyiapkan DP kurang lebih 5-20%. Taruh kita ngambil DP yang 15%. Jika harga rumah yang kamu beli 2 miliar, berarti kamu harus menyiapkan minimal 300 juta di awal modal untuk mendapatkan rumah tersebut. Selanjutnya, ada biaya-biaya yang harus kamu keluarkan. Ada 2 biaya secara umum. Yang pertama adalah biaya bank dan kedua adalah biaya notaris. Biaya bank itu termasuk di dalamnya adalah appraisal, provisi, asuransi,
Dengan nilai rumah 2 miliar, kemungkinan kamu akan mengeluarkan biaya bank sebesar kurang lebih 35 juta something. Sementara untuk biaya notaris ada biaya akte jual beli di dalamnya, ada biaya balik nama, ada perjanjian HT, ada cek sertifikat dan seterusnya. Untuk keperluan itu kamu membutuhkan dana kurang lebih 85 juta. Ingat, dengan harga rumah sebesar atau senilai 2 miliar rupiah. Sementara cicilan per bulannya setelah 2 miliar kamu kurangin dengan DP tadi, maka ada 1,7 miliar yang harus kamu cicil. Anggaplah kamu akan menyicilnya selama 15 tahun. Maka kamu memerlukan atau harus menyiapkan dana kurang lebih 17 juta per bulan. Kalau kita asumsikan bunga yang dikenakan kurang lebih sekitar 8-9%. Nah, kalau cicilan tersebut kamu lakukan selama 15 tahun, maka sebenarnya dana yang harus kamu siapkan untuk menyicil rumah tersebut selama 15 tahun itu sebesar 3 miliar lebih atau kurang lebih 3,2 miliar. Ya. Berarti ketika kamu membeli rumah seharga 2 miliar, sebenarnya kamu menyiapkan atau butuh dana kurang lebih 3,5 miliar. Jadi modal yang kamu butuhkan untuk mendapatkan rumah saat ini 2 miliar, kamu butuh dana kurang lebih 3,5 miliar. Dari mana itu? Adalah satu tadi DP 300 juta, kemudian biaya banknya kurang lebih 35 juta, ditambah dengan biaya notaris kurang lebih 85 juta, terus kemudian ditambah dengan cicilan kamu selama 15 bulan, itu kurang 15 tahun, itu kurang lebih 3,2 miliar, maka jumlah modal yang kamu perlukan tadi adalah 3,5 miliar. Sekarang mari kita lihat berapa modal yang kamu perlukan untuk menciptakan harta waris dengan nilai yang sama dengan nilai rumah tadi, yakni sebesar 2 miliar. Untuk menciptakan warisan dalam bentuk asuransi jiwa dengan nilai 2 miliar, kamu tidak memerlukan DP atau uang muka. Tidak ada biaya notaris, tidak ada biaya bank yang harus kamu keluarkan. Jadi untuk dua biaya itu tidak perlu ada. Cicilan per bulan kalau kamu ingin menciptakannya dengan cara menyicil seperti tadi kamu lakukan dengan cara kredit ya ketika kamu ingin membelikan rumah, maka kamu hanya membutuhkan per bulannya sebesar kurang lebih 1,8 juta rupiah per bulan, dan kamu menyicilnya selama 15 tahun sama tadi ketika kamu menyicil rumah. Jadi jumlah cicilan kamu sebenarnya selama 15 tahun adalah kurang lebih sekitar 400-an juta something ya, nggak sampai, kurang lebih 390 juta. Nah jadi investasi yang kamu butuhkan untuk menciptakan harta warisan sebesar 2 miliar dalam bentuk asuransi jiwa hanya sebesar kurang lebih 400 juta. Contoh yang saya gunakan adalah ketika kamu berusia kurang lebih 40 tahun dan produk asuransi yang kamu gunakan adalah produk unit link. Tapi jika kamu menggunakan jenis asuransi jiwa model tradisional, contohnya kamu menggunakan whole life atau asuransi seumur hidup, maka modal yang kamu perlukan masih jauh lebih kecil daripada modal yang kamu butuhkan ketika kamu menggunakan unit link tadi. Nah sekarang dari sisi modal, silahkan kamu memilih untuk menciptakan
harta waris buat keluarga kamu, apakah dalam bentuk rumah, asuransi jiwa dengan unit link, atau asuransi jiwa dengan menggunakan produk asuransi jiwa tradisional. Terserah kamu. 4 pertimbangan yang lain di dalam menciptakan harta waris akan kita bicarakan pada episode selanjutnya. Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.